Belum adanya investor yang merealisasikan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, jadi sorotan. Sebelumnya, hal ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dilansir dari Kontan, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios. Bima Yudhistira mengatakan, APBN menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, APBN saat ini harus menghadapi penurunan penerimaan pajak dari sisi pajak-pajak yang berkaitan dengan komoditas. Kedua, defisit APBN juga mesti diturunkan kembali di bawah level 3%. Dengan demikian, dana kementerian, lembaga banyak dipotong, dipangkas, dan dicadangkan. Artinya terdapat belanja yang mulai agak direm. Ketiga, pemerintah menghadapi ancaman situasi El Nino. Ancaman kekeringan ekstrim serta dampaknya pada inflasi dan harga pangan, pemerintah tentunya mesti memprioritaskan pangan untuk memitigasi ancaman tersebut ketimbang proyek IKN. Sebab, pangan merupakan sektor prioritas yang mesti menjadi perhatian. Berikutnya, APBN juga harus menanggung penyertaan modal negara, PMN, pada proyek strategis nasional, PSN, yang sifatnya multi-years kontrak dan telah berjalan sebelum adanya IKN, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan. Sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan IKN. Sebab itu, pada tahap awal pembangunan IKN akan menggunakan APBN, Endra mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN. Endra menjelaskan, investasi yang dilakukan investor tidak serta-merta langsung dilakukan, investor akan melihat progres pembangunan IKN. Dari hal itu, investor akan menyampaikan interest, kemudian, investor akan menyampaikan letter of interest, LOI. Setelah menyampaikan LOI, investor tidak serta-merta melakukan realisasi investasi. Biasanya, investor akan terlebih dahulu melakukan perencanaan dan feasibility study.